Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak dan Ibu dosen. Saya Selene Leoni dengan NIM 107228089 dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai vaksin RSV berbasis mRNA dengan produk yang akan dibahas adalah mRESVA. mRESVA merupakan vaksin RSV berbasis mRNA yang telah dimodifikasi. Di dalamnya ini, vaksin ini mengandung glikoprotein pre-F dari virus RSV, yaitu bagian virus yang paling imunogenik dan menjadi target utama sistem imun. Nah, cara kerja vaksin ini dengan memicu respon imun tubuh, di mana nanti tubuh akan mengenali dan melawan virus RSV secara efektif jika terjadi paparan. Vaksin ini ditujukan sebagai upaya pencegahan infeksi saluran pernafasan bawah yang disebabkan oleh RSV, khususnya untuk kelompok usia 60 tahun ke atas, yang merupakan populasi yang beresiko tinggi karena fungsi sistem imunnya tuh sudah mulai menurun seiring meningkatnya usia. Untuk bentuk sediaan dan cara pemakaiannya, mRESVA disediakan dalam bentuk suntikan sekali pakai. Namun perlu diperhatikan bahwa bentuk sediaan ini merupakan suspensi beku, sehingga sebelum diberikan suspensi ini harus dicairkan dulu dengan prosedur yang sesuai. Setelah mengetahui gambaran umumnya dan sasaran dari vaksin mRESVA, ini merupakan penjelasan yang lebih detail mengenai komposisi, dosis, efek samping, dan juga cara penyimpanannya. Untuk komposisinya, vaksin mRESVA ini mengandung zat aktif mRNA rantai tunggal 5-cape yang mengkode glikoprotein RSVA dalam bentuk prefusion, yang merupakan bentuk paling imunogenik dari protein F yang telah disebutkan tadi. mRNA ini dikemas dalam lipid nanopartikel dengan komponen tambahan seperti SM102 sebagai lipid ionik utama, kolesterol, DSPC, dan juga PEG 2000 DMG sebagai penstabilnya. Selain itu juga ada trometamol dan juga buffer lain, serta water for injection. Untuk dosis dan rute pemberiannya, setiap dosis dari vaksin ini adalah 0,5 mili yang mengandung 50 mikrogram mRNA virus RSV. Vaksin ini diberikan melalui injeksi intramuskular, yaitu di otot deltoid lengan atas. Karena diberikannya melalui injeksi intramuskular, mRESVA ini dia punya efek samping, di mana yang paling sering dilaporkan itu adalah nyeri di tempat suntik, kelelahan, sakit kepala, dan juga nyeri otot dan sendi, di mana efek ini tuh bersifat ringan dan hingga sedang dan bisa hilang dalam beberapa hari. Untuk cara penyimpanannya, mRESVA memerlukan penanganan yang ketat. Karena disediakan dalam bentuk beku, produk ini disimpan pada suhu minus 40 hingga minus 15 derajat Celcius sebelum digunakan. Setelah dicairkan, vaksin ini disimpan dan dibawa pada suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius dengan maksimal selama 30 jam. Serta penting untuk diingat bahwa vaksin yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. Halo, saya Hana Putri Manasvi dengan NIM 107222095. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya RSV. RSV itu atau disingkat dengan Respiratory Syncytial Virus, itu adalah virus RNA single strand dari famili Pneumorhabdidae yang menginfeksi saluran pernapasan dan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan pada bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, serta orang imunokompromis. Lalu ini adalah virus spesifik dan patogen di terhadap manusia. Lalu dia dapat masuk ke tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Lalu dia menyebar dengan mudah melalui udara dan droplet. Untuk epidemiologinya sendiri, itu tuh berdasarkan data di Amerika Serikat, yaitu dari sumber WHO, itu menyebutkan bahwa 75.000 sampai 125.000 bayi dan anak di bawah 5 tahun ke bawah, itu tuh tiap tahunnya terjangkit virus ini. Lalu juga untuk dewasa di atas 65 tahun, sekitar 160.000 orang, serta 10.000 kematian tiap tahunnya. Nah, ini kenapa? Karena risiko ini paling tinggi ada pada orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti asma, kronik obstruktif, penyakit paru-paru, dan penyakit jantung. Selanjutnya itu, untuk gejala RSV itu apa aja? Dia bisa menyakiti dua, yaitu adalah saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Untuk pernapasan bagian atas, biasanya itu gejalanya hidung berair, sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, demam, serta untuk saluran pernapasan bagian bawah itu batuk, sesak napas, napas cepat, bronkospasma atau kejang bronkus, dan suara napas atau mengi. Bagaimana RSV menginfeksi manusia? Jadi bisa lihat di gambar paling atas, ini adalah struktur RSV. Nah, proses infeksi RSV pada sel manusia sebagian besar dimensi oleh dua protein tersebut yang terdapat pada permukaannya. Yang pertama adalah protein G, yang kedua adalah protein F.
Nah, protein G itu adalah seperti kayak protein pelekatan atau adesi. Nah, di mana nanti protein G ini pada permukaan virus akan mengenali dan berikatan GAG dan atau reseptor sel epitel saluran pernapasan. Lalu selanjutnya, untuk protein F, bisa dilihat dari gambar yang bawah, itu protein F itu awalnya tuh berada dalam bentuk prefusion, ya which is itu tidak stabil. Setelah berinteraksi dengan membran sel inang, protein F mengalami perubahan konformasi hingga menjadi lebih stabil. Nah, protein F tersebut akan memediasi penggabungan membran virus dalam membran sel inang, sehingga RNA virus dapat masuk ke sel inang. Lalu, ini adalah karakteristik unik RCP, yaitu karena kemampuan protein F-nya untuk menyebabkan sel-sel yang terinfeksi bergabung satu sama lain dan membentuk struktur besar berinti banyak disebut Cynthia. Nah, pembentukan Cynthia ini yang memberikan nama Cynthial pada virus dan juga berkontribusi pada kerusakan jaringan saluran pernapasan. Nah, mekanisme inilah yang menjadi target pada vaksin mRESVIA. Lalu, bagaimana vaksin mRNA mRESVIA bekerja? Jadi, vaksin mRESVIA yang mengandung protein pre-F atau prefusion akan masuk ke dalam tubuh. Lalu, sel-sel inang tubuh akan memproduksi protein F prefusion RCP yang akan dikenali sebagai zat asing oleh sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi antibodi terhadap RCP F protein. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas mekanismenya oleh teman saya selanjutnya. Kenapa sih mRESVIA ini hanya ditujukan untuk usia di atas 60 tahun? Mungkin teman-teman juga banyak bertanya. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu biasanya pada lansia seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh cenderung melemah sehingga nanti akan membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi parah, termasuk juga infeksi RCP ini. Lalu yang kedua, biasanya lansia-lansia itu memiliki komorbiditas atau kondisi medis penyerta, contohnya seperti penyakit jantung kronis, penyakit paru kronis seperti PPOK, asma, diabetes, ataupun yang lainnya, sehingga dapat menyebabkan penyakit yang sangat serius. Lalu yang ketiga itu sering munculnya komplikasi seperti pneumonia, bronkiolitis, dan lainnya. Lalu juga mungkin banyak bertanya, lalu jika hanya untuk lansia atau di atas 60 tahun, bagaimana sih untuk anak, bayi, atau usia dewasa di bawah 60 tahun? Jadi, bayi dan anak kecil juga merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap SIV parah. Namun, mereka memiliki pendekatan yang perlindungan yang berbeda, yaitu yang pertama itu, ibu hamil itu dapat diberikan vaksin Abrysvo, yaitu vaksin yang telah disetujui diberikan kepada wanita hamil untuk memberikan antibodi kepada bayi melalui plasenta, atau kita bisa disebut ada imunitas pasif. Jadi ini tuh biasanya diberikan di semester ketiga. Lalu untuk usia dewasa yang masih aktif dan sehat, infeksi RSV umumnya ringan dan dapat sembuh sendiri karena sistem imunnya juga lebih baik daripada lansia-lansia. Perkenalkan, nama saya Cheryl Gabriela dengan NIM 107220006. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari vaksin mRNA. Vaksin mRNA yang terbungkus oleh lipid nanopartikel akan terendositosis oleh APC atau antigen presenting cells seperti makrofag, sel B, dan sel dendritik melalui berbagai mekanisme. mRNA akan keluar dari endosom, memasuki sitosol, kemudian akan ditranslasi menjadi protein atau antigen. Antigen yang telah diekspresikan ini dapat menginduksi sistem imun melalui berbagai mekanisme. Yang pertama, antigen intraseluler dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil oleh kompleks proteasom. Kemudian akan dipresentasikan ke permukaan sel oleh MHC kelas 1 ke sel T sitotoksik. Hal ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik yang telah teraktivasi akan mensekresikan molekul sitotoksik seperti perforin dan granzim yang akan membunuh sel yang terinfeksi. Selain itu, antigen intraseluler juga didegradasi oleh endosom. Kemudian akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 ke sel T helper. Sel T helper yang telah teraktivasi ini dapat menstimulasi sel B, kemudian akan menghasilkan antibodi dan mengaktifkan sistem fagosit oleh sel fagosit. Perkenalkan, nama saya Faizari Hayatulaisi dengan NIM 1072116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa keunikan dari vaksin mRESVIA. Jadi pertama, vaksin mRESVIA ini adalah vaksin mRNA non-COVID-19 pertama yang mendapatkan persetujuan izin edar secara global, yaitu di Amerika Serikat, benua Eropa, dan Inggris. Selain itu, vaksin mRESVIA ini adalah vaksin pertama dan satu-satunya vaksin RSV yang berbasis mRNA. Hal ini dikarenakan vaksin RSV lainnya umumnya menggunakan platform protein subunit atau virus-like particles. Contohnya adalah produk Abrysvo dari Pfizer dan juga RSV dari GSK.
Sedangkan mRESVIA ini mengandung mRNA protein F prefusi, sehingga tubuh yang diinjeksikan oleh vaksin ini akan mampu menghasilkan antigennya secara sendiri, yaitu antigen berupa protein F prefusi dengan struktur 3D yang lebih stabil. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyimpanan vaksin mRESVIA ini bisa dilakukan di suhu 2-8 derajat Celcius. Berbeda dengan vaksin mRNA COVID yang memerlukan suhu sangat rendah, yaitu di suhu minus 70 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan penyimpanan dan transport dari vaksin mRESVIA ini menjadi lebih mudah. Kemudian sebelum penggunaannya, vaksin mRESVIA ini tidak memerlukan proses rekonstitusi karena bentuknya sudah ready to use di dalam syringe. Sementara itu, produk lainnya seperti Abrysvo membutuhkan proses rekonstitusi sebelum penggunaan. Kemudian vaksin ini hanya ditargetkan untuk pasien lansia, yaitu pasien di atas umur 60 tahun, dan merupakan vaksin sekali injeksi. Sehingga mRESVIA ini targetnya sangat spesifik, yaitu 1 kali suntik untuk populasi yang paling rentan. Terakhir, vaksin mRESVIA ini hanya mengandung 1 jenis protein F prefusi, tapi vaksin ini tetap mampu memberikan perlindungan terhadap 2 strain RSV, yaitu RSV A dan B. Berbeda dengan Abrysvo dan RSV yang menggunakan 2 antigen spesifik atau menggunakan 1 antigen spesifik bersama adjuvan.